Halo, 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 halo. Gue baru ini guys, baru kelar motong mangga gue tadi siang. Jadi pohon mangga gue tuh lu lihat, gak semuanya gue potong sih. Jadi yang rada ngalangin kabel gue potongin, gue pangkas gitu. Bukan gue sih, jadi ada om gue yang bisa nebang terus gue bantuin. Jadi ya gue ini jadi ya ngebantuin lah. Tadi gue beberes, nyapu-nyapu, motong-motongin, ngebuang-buangin apa namanya, ngebuang-buangin sampah dahan-dahannya lah. Jadi kali ini dulu ya, nyantai dulu ya guys ya, ngobrol-ngobrol aja. Gue mau cerita dikit-dikit biasa ya, nggak sih nyet, gitu dulu aja. Gue tadi mau main Pokemon Unite lagi, cuman ngantuk banget kayak ini gue guys, mata gue dari mawat anjing tuh gitu. Jadi ya kita ngobrol-ngobrol wae. eh Apa di ternyata ini gue baru tahu pas gue potong apa, potong ini nih, potong yang di sini ya, ini nih di, jadi di belak, kalau dari sini jatuhnya di, pokoknya di samping ini ada tiang internet gitu loh guys. Jadi gue nggak ngeh gitu, kagak ngeh saking ini ya lebatnya pohon gue nih yang di belakang nih. Tadinya di samping ada dua provider gitu, kotak anjir. Terus mana banyak apa, banyak ini gue nemu burung, sarang burung ada tiga, satu ada burungnya kecil anjir. Terus gue kasih ke bocahnya dipelihara anjir, dipelihara terus apa namanya, terus banyak sarang semut rangrang juga, kroto kroto gitu banyak anjing. Ini tangan gue merah merah, kelihatan gak tuh? Gue habis nebang itu anjir, capek banget deh badan gue. Udah gitu kan ini kayunya tebel-tebel ya guys, pegel-pegel gitu loh. Maklum lah ya, udah lama kagak olahraga angkat barbel lagi gitu, gue udah jarang. Apa rutin lagi kali ya, tapi gue udah kurus lagi, malah tambah kurus gak sih guys? Gue tuh makannya susah. Jadi halo Wiwit, halo, halo, halo Wiwit. Sambil nyebat ya kita ngobrol-ngobrol aja, capek. Live game-nya besok aja, soalnya gue udah lumayan ngantuk sih, tapi belum bisa tidur gitu. Jadi gue ngoceh dikit dulu biar capek. Kan soalnya ada aturan gitu kan di rumah gua, di perumahan gua lah, di RT gua. Kan rumah gua jatuhnya kalau dari depan perumahan tuh sebelah kanan ya, seinget gua. Seinget gua emang kanan sih. Kamu siapa nama asli? Ya nama channel gua kan nama asli gua. Nama channelnya sama dengan nama asli. Terus ini gue juga baru sadar, torun gua warnanya udah nggak oranye lagi guys. Torun penguin gua ya, sepertinya harus dibersihkan atau diganti. Bang, aku udah paket lengkap, thank you walaupun tidak disuruh ya. Terus apa namanya, gue mau cerita kegiatan gue nih hari ini. Jadi gue gak bisa nge-live game, gue capek abis motong
mangkas inilah, mangkas pohon gua nih. Tuh, pohon mangga gua. Soalnya udah ada aturan yang deket kabel listrik tuh, ini apa namanya, harus dipotong kan. Ada aturan ini gak sih yang sama di perumahan atau di kampungnya gitu? Terus ada yang masa eh, ada yang marah-marah gitu loh orang perumahan yang di ama aturan itu. Jadi ada orang yang nanam jambu gitu, pohon jambu ya, tinggi gitu kena kabel. Terus disuruh potong, marah dia, maksudnya udah dipotong juga, udah dipotong. Terus dia di grup RT gitu ngoceh. Tuh udah dipotong tuh, padahal nggak ganggu. Orang mah kan orang bikin peraturan kayak gitu kan belum ini ya, lebih baik belum kejadian gitu ya. Takutnya kan kabelnya kena gitu, makanya dibikin aturan kayak gitu. Kalau gua nggak marah nggak apa ya, emang bener ini pohonku udah kena kabel tuh. Tapi nih, kenapa gua nggak ngabisin nih pohon gua nih? Karena itu kalau apa gua potong tuh yang ada kabelnya nih yang di atas sini. Itu kabelnya ngondoy ke bawah, nanti truk sampah yang ngambilin sampah kagak bisa. Bang, saya izin keluar ya. Ya, terima kasih sudah mampir ya. Makasih udah mampir. Sehat-sehat terus juga. It's me ngondoy. Yoi, you know ngondoy tidak? Ngondoy gitu tuh, lu lihat ngondoy itu. Kan tiangnya di sini nih, kabelnya di sini tuh, ditarik sama om gua. Jadinya kalau turun tuh gini jadinya nih, ke sini kabel gua tuh. Gitu, bukan kabel gua, kabel kabel listrik seberang rumah gua. Gitu. Jadi ya udahlah kagak gua ini, biar PLN lihat dulu kan. Soalnya di perumahan gue tuh di perumahan khususnya yang di belakang ya banyak ini juga banyak pengusaha gitu loh. Jadi suka ada truk gitu, terus ada pengusaha las-lasan gitu kan, suka bawa tiang-tiang panjang tuh mengungkap dada. Mengungkap dada tuh ini dada ayam, ngungkap ngungkap dada apa sih, nggak ngerti gua. Apakah kalian ini ada yang libur hari ini atau udah masuk pada teman-teman gua? Kalau yang daerah Jakarta dia pada libur. Maaf mengucapkan dada. Emang kenapa harus minta maaf mengucapkan dada? Berdosakah? Terus gimana persataian kemarin tuh ya? Apakah dapat daging banyak? Apakah nyate atau tidak? Kemarin gue nyate dua malam gue nyate kan, gue kan ya Idul Adha itu gue bantuin ini kan, motong-motongin daging itu kan. Gue dapat karena bantu-bantu, terus juga dapat ini apa, jatah warga gitu loh. Jadi gue dapat dua kambing, satu plastik. Gue nggak tahu ya itu berapa ukuran apa takarannya. Kayak kolesterol, iya kenceng cok, bener-bener lu ngomong. Halo Abdul Aziz, kenceng gua sumpah. Kan malam pertama itu Jumat ya, Jumat malamnya gua langsung bakar-bakar kan sama tetangga gua gitu. Terus itu daging kambing tuh kan, kalau bantuin motong-motong daging dapet ini daging kambing. Gua potong, gua sate. Abis makan besok pagi bangun kan, tidur tuh besok pagi bangun leher gua kenceng seharian gila. Terus malamnya gue bakar-bakar lagi sama saudara gue pada datang ke rumah kan. Hari Sabtu ya, berarti malam Minggu gue bakar-bakar. Tapi daging sapi. Udah pas gue makan daging sapi hilang ini gue coy. Serius itu makanya masuk angin dah, bukan kolesterol ya. Tapi gitu kencengnya, kerasnya kayak ini tau, kayak kolesterol ya, walaupun gue nggak tahu kolesterol apa kagak sih. Di mana itu? Ini di ini
di depan rumah gua. Ini gua tadi habis motong itu tuh pohon mangga gua karena deket kabel, tapi gak gua habisin karena kabelnya ngondoy. Nanti takut ini mobil sampah yang ngangkutin sampah perumahan nggak bisa masuk, nggak bisa lewat. Jadi ya kagak gua habisin. Jadi gua pangkas aja yang bahaya-bahaya tuh. Soalnya rumah gua ini apa ada tiang listrik ya. Dulu pernah kesamber nih guys. Ini di sini kan ada kayak internet nih. Internet apa sih kotak internet itulah pokoknya kabel internet gitu. Kesambar petir, wifi gue mati kan ganti router gue. Pas gue lagi mandi keluar tuh gue mau dari kamar mandi geter gitu loh, geledek tapi geter sampai ini kerasa ke tanah gitu loh. Gue bilang anjir. Terus pas gue pengen main HP kata gue kok wifi nya nggak ada, gue lihat wifi nya kagak ada yang nyala, lampunya mati. Dan itu kan tetangga gue ini juga ya, sebelah rumah gue ini juga, bang coba nyanyi, nggak bisa nyanyi. Tetangga gue pakai provider yang sama kan, ini mati juga. Jadi ternyata pusatnya di ini di tiang gue ini nih yang deket pohon mangga gue. Router gue udah berapa kali ganti ya ini ya, router dua kali gue ganti. Yang satu karena dulu tuh sering gangguan gitu loh, kayak kalau gue bilang tuh sering tanda tanya, jadi kayak limit gitu. Iya gratis gua, provider apa namanya routernya diganti, tapi gratis nggak bayar apa-apa. Gue paling kemarin ngasih teh botol doang ya kan, teh botol ICU ya, pokoknya gue kasih minuman doang lah, sama jajan-jajan buat ini dia. Bayar sendiri nggak gratis. Gue 2 kali ganti router gratis semua. Karena ya kan bukan kesalahan gue jatuhnya. Kalau kesalahan gue mungkin ya diganti kayaknya. Gue harus bayar. Kayaknya lo ya. Terus dulu di rumah gue juga sering apa? Dibilang mati lampu juga nggak mati ya. Jadi kayak tegangannya rendah gitu loh. Lampunya. Nggak tahu lagunya apa sih, lagu apa nih tuh Wiwit, nggak ngerti. Providernya apa ini, pakai RT RW. Jadi di dalam perumahan gue gitu ada kayak, nggak ngerti ya nyebutnya apa ya, kayak bukan perusahaan nggak sih dia, pokoknya ada provider sendiri gitu loh, indie gitu kayaknya mah ya. Nggak tahu lagunya Papi Disco. Terus suka mati lampu dulu tuh kalau di sini apa hujan deras ya, pasti mati lampu, tapi mati lampunya nggak langsung gelap gitu loh, kayak lampunya redup gitu. Dulu pernah TV gue kena korbannya tuh, tegangan rendah nggak bisa nyala lagi. Ada tetangga gue eh, apanya ya waktu itu ya, ada yang AC, ada yang kipas anginnya rusak, kulkas ini kan. Terus ada kayak info dari PLN katanya yang rusak tolong di list gitu ya tiap RT, nanti katanya mau dapat kompensasi gitu kan. Gue tulis saya TV ya, walaupun TV murah dulu TV 14 inch cuy, zaman tahun berapa itu ya, gue ya 14 inch dulu tuh bekas gue ngekos kan. Gue udah gak ngekos lagi, gue bawa pulang, gue tulis sampai sekarang agak diganti-ganti. Tapi katanya kalau di Jakarta diganti guys, gue nggak tahu. Ini kan rumah gue di Baraja ya, Tangerang. Aduh nggak tahu itu lagunya lagu apa sih? Ya karena nggak pakai Arda rumah-rumah pada umumnya. Maksudnya Arda tuh apa sih? Iya karena nggak pakai Arda rumah-rumah pada umumnya maksudnya. Maksudnya apa tuh? Nggak ngerti. Ini kan rumah gue tuh rumah BTN guys.
Terus ini penangkal petir. Ya iya, rumah BTN masih pakai penangkal petir. Oh ininya apa? Tiangnya. Gua nggak ngerti dah tuh penangkal petir, penangkal petir. Itu mah sutet ya nggak sih yang pakai penangkal petir? Kalau ini kan tiang, kalau yang di deket ini tuh pohon gua itu tiangnya kayak dari beton gitu loh. Bukan dari bukan dari besi gitu. Jadi itu tuh lu lihat tuh kan ini warnanya kayak warna beton gitu kan tuh. Ini tuh bukan batang gua nih guys. Yang ini nih bukan batang gua, batang. Ini tiang listrik. Batang gua U gini nih. Ini U tuh. Ini batang gua nih tuh. Jadi gitu. Tiang Teletubbies yang di atap itu bukan sih mas? Gak tau. Teletubbies emang itu penanggal petir ya? Bukannya itu cuman kayak, kata gua ke rumah Teletubbies tuh kayak ini tau, lubang golok. Kan ini kan halamannya rumah Teletubbies tuh kayak ladang golok tuh. Menurut gua ya. Jagoan lu siapa deh Teletubbies? Karena gue suka merah, gue suka Epo tau. Karena lebih lucu ya gitu ya dulu. Ah bukan, jagoan gue ini gajah yang suka ngisep-ngisep tau gak lo? Sambar dia ngalirin ke tanah. Iya, penangkal petir. Gak rumahnya yang tiba-tiba jadi crispy. Oh, serem dulu tuh di sini. Di rumah gue juga, di perumahan gue juga ini dulu pernah ada apa? Tapi bukan di RT gue ya. Di perumahan gue di depan, di daerah depannya gitu. Apa? Ada teroris ditangkap Densus 88 anjir. Aneh anjing di sini mah. Ini bukan ilegal nggak sih? Ini dari PLN-nya. Di sini kan ada ini tahu, ada kotak internet dari PLN itu loh. Internet, aku lupa namanya providernya. Tapi providernya PLN. Ini mah legal, yang mas kan PLN nih, PLN ini. Ini legal. Soalnya kan ini apa sih? eh Cara ngecek apa kita bayar berapa tuh dia masih manual. Kalau di sini apa petugas PLN-nya masih muter terus fotoin meteran listrik kita. Ini legal dipasang sama PLN sini bener. Iya emang, tapi ini sih kalau logikanya kan kalau misalkan ini ilegal kan di sini nggak mungkin dipasang kotak internet buat kabel internet PLN kan, logikanya gitu aja sih. Kayaknya ini legal deh. Pokoknya ini kotaknya logonya PLN, itu internet PLN. Dulu juga gue dapet brosurnya. Terus juga ada pasang tiang ini juga tuh, tiang besi juga sebelahnya anjir. Tahu deh itu dari provider mana internetnya. Abang ganteng, wah kamu bener sekali. Itu sih udah gue pastiin sih WWT itu emang ini ya jujur orangnya. Nggak bohong dia. Jujur palingan terdiketok. First wager palingan terdiketok ya. Gak tahu deh tuh. Gue mau nanya dong sama lu pada yang lu pada ini gak sih ada yang pernah upgrade laptop gak? Laptop jadul. Maksud ataupun ngerti lah. Ada yang pernah atau ngerti nge-upgrade komponen
laptop jadul gak? Ada gak? Yang pernah atau yang ngerti lah. Gue pengen nanya soalnya. Oh tentu saja tidak. Soalnya kemarin gue lagi nonton YouTube. Gue ini apa sih namanya? Ngeliat orang apa ya ngebongkar laptop. Gue baru di usia begini ya, di umur segini gue baru tahu laptop bisa di-upgrade anjing. Gue kira laptop ya udah kayak HP, gak bisa di-upgrade. Ternyata bisa, kayak model RAM dia tambah, terus nambahin SSD bisa, terus nambah apa lagi waktu itu ya gue dikasih tahu tuh. Ternyata bisa tuh, prosesor nggak bisa. Jaget review dah. Iya gue nonton juga. Ngomongin teknologi iya. Gue juga nggak apa ya, bukan teknologi man banget ya. Maksudnya cuman pengen kepo aja. Bisa nggak sih ini laptop jadul dimaksimalin gitu kan? Tergantung spesifikasinya. Kan ada yang kayak model RAM tuh. Gue ada laptop yang apa sih namanya yang RAM-nya ditanam gitu, jadi nggak bisa di upgrade. Terus ada juga gue punya laptop tuh zaman kuliah, yang tadi tuh laptop zaman SMA gue layar udah jelek tuh, udah totol-totol gitu hitam. Nah yang satu laptop gue zaman kuliah ini apa, dia bisa di upgrade RAM-nya. Nah gitu, biasanya bisa, cuma nggak worth di price tahu. Tapi gue lihat harga RAM gitu-gitu yang gue juga nanya-nanya kan ke temen gue, katanya RAM SATA itu bagus kan, katanya gue nggak tahu juga kan. Itu harga yang 2 giganya ingat gue 100 ribuan deh. Jadi kalau misalkan lu mau nambah 4 giga lu cuma habis 200 ribuan atau 300 lah. Terus kayak lu nambah SSD yang 25 berapa gitu, 25 berapa ya gue lupa, 258 kalau nggak salah tuh, itu harganya cuma 200 ribuan. Jadi total mungkin 700 600 kalau lu mau worth it. Kalau lu mau ngencengin dikit lah ibaratnya, sekalian gede nggak sih, kan tergantung laptop. Kalau yang gue lihat kemarin tuh iya sih kayak HP kan. HP kan ada yang bisa ditambahin RAM-nya ya, walaupun nambahnya nggak jelas gitu kan, tapi ada maksimalnya berapa, nggak bisa lu langsung tambahin gede gitu kan. Ada maksimalnya, kayak lu nambahin micro SD kan, pasti setiap HP ada maksimal kan. Kayak HP dulu misalkan maksimalnya cuma 32, nambah 32 atau nambah 16 gitu. Tadi gue juga mikir gitu kan, wah overkill banget nih laptop jadul gue kalau misalkan kan masih ada 2 slot yang kosong, terus gue tambahin yang 12 giga semua jadi 32 gitu. 32 tambah 4 jadi 36 anjing, RAM gue overkill banget kan, udah kayak laptop gaming gitu padahal laptop jadul. Cuman ternyata nggak bisa, ada maksimalnya gitu kayaknya. Cuman gue belum kulik-kulik lagi guys, kayak seru gitu loh. Ini sekalian gitu ya. Begitu. Kan lumayan ya kalau buat main game-game jadul juga kan, kayak PS2, PS3 syukur-syukur bisa ya kan. Kan seru, bisa nostalgia gitu. Main apa tuh? Dinner Dash sih harusnya bisa sih atau gua nggak nge-lag gitu. Feeding Frenzy kan. Dulu game gua pas di zaman ini tuh. Seruan PC bisa semua. Iya, soalnya dia nggak di limit. Cuman maksud gua pengen coba apa yang gue punya gua maksimalin gitu loh. Kalau PC ini berarti gua harus upgrade ini. Upgrade apa? Upgrade tegangan listrik di rumah gua. Soalnya masih 900. Dan di rumah gua ada kulkas 2. Jadi kayaknya nggak kuat deh.
Jadi gue pengen coba kulik dikit laptop gue dulu kayaknya ya. Iya, sih suka banget karena emang ini kemarin gue juga tanya-tanya kan ada saudara gue yang apa ya lulusan IT gitu dan dia juga bisa bongkar pasang laptop atau pokoknya ngerti-ngerti bisa ngerakit gitulah dia. Emang kemarin juga ngomongnya sama, lu kalau mau nggak ada batasnya lu main PC. Cuman gua kalau langsung PC sayang gitu loh. Kayak gue pengen coba-coba doang gitu. Toh nggak sampai sejuta ini kan upgrade. Dan gagal pun nggak apa-apa jadinya gitu loh. Jadi modal kepo doang intinya mah. Kalau bisa ya syukur, kalau enggak ya ya udah, nggak rugi juga gua. Rugi sih, cuman terbayar sama inilah pengetahuan ya kan. Belum ada kebutuhan pastinya kan, masih based on security. Iya, tujuan gua kalau bisa gua nge-lab di laptop gua yang itu. Jadi ini kan gua pakai HP nih. Kalau bisa, bukan tujuan pasti ya. Gue pengen tujuan pastinya tuh gue pengen nge-lab, coba nge-lab dari laptop gua yang jadul ini gitu. Tapi kalau nggak pun gagal atau nggak bisa ya udah nggak apa-apa gitu aja ya kan. Soalnya gue suka gitu, gue udah berapa laptop gue korban ya. Gue tuh sebenarnya banyak laptop jadul ini loh setengah hidup gitu loh guys. Kayak misalkan layarnya rusak, speakernya rusak, atau baterainya rusak, terus suka mati-matian. Tuh gue laptop ada yang kayak gitu-gitu. Ada berapa biji ya waktu itu ya. Tuh dulu laptop gue tuh yang kayak gitu-gitu rusaknya sama adek gue pasti. Adek gue tuh nggak pinter ngerawat elektronik gitu loh. Dulu gue punya laptop Asus apa ya, yang kotak kecil gitu, gue lupa mereknya. Notebook sih jatuhnya. Tuh gue rawat berarti ya, maksudnya sama adek gue tuh dulu kan di zaman SMA dia bawa buku banyak banget dia. Gue nggak ngerti itu kenapa rusaknya, tiba-tiba pas gue nyalain lagu, nyetel lagu sambil ngerjain tugas sember suaranya anjing. Pokoknya iya pasti. Gue juga lagi ini kan, lagi tanya-tanya saudara gue itu yang bisa rakit. Dan soalnya gue nggak bisa rakit juga sekarang karena gue bentar lagi mungkin gue balik kampung guys, ngejemput ibu gue balik. Gue juga tukar rusakin laptop. Gak, kadang gue kesel aja, maksudnya kan gue rawat gitu dan ketahuan rusaknya tuh sama gue, nggak pas dia pakai, pas gue pakai gitu, keselin. Dulu pernah laptop gue ini diumpetin sama adek gue rusak gitu ya, tapi diumpetin pas gue cariin mana gue mau pakai, mana gue mau pakai gitu kan, diumpetin di lemari anjing udah kayak ini. Pas gue pakai baterainya soak anjing, nggak pernah dicas, katanya lupa dicas harian katanya gitu. Jadi nah yang kayak gitu-gitu gue suka buat eksperimen tuh sama saudara gue. Ternyata emang gitu minusnya, gempa. Iya bener, gampang rusak. Tergantung ini sih, tergantung pemakaian. Ini juga gua ada satu laptop yang nggak pernah mati, yang sehari cuman mati sejam gua ada. Dan itu awet. Itu laptop keberapa gua berarti ya kalau diurutin. Wah jadul banget, masih pakai Windows 8. Itu gue nyalain terus buat gue ini ngerjain sesuatu lah. Terus mati sejam sekali, sejam sehari doang. Sampai sekarang worth it, masih bisa dan gak nge-lag lagi. RAM-nya cuma 2 karena gue nggak pakai aplikasi lain, cuman yang gue butuh doang itu. Banyak kayak ringkih, iya bener. Gue gede kayak itu ini guys, gue pernah servis di
servis inilah, bukan servis resmi, servis kayak deket rumah gue gitulah, tukang servis laptop. Kayak bukanya tuh ngasal anjir, jadi bodinya patah-patahan anjir. Gue pernah banget dulu pas sidang skripsi dulu gue ya, nge-lag karena ngerjain skripsi. Gue iniin kan, udah gue backup datanya, terus gue pengen restart ulang, gue benerin apanya lah dalamnya, gue bersihin gitu. Ini apa namanya, tempat buat nyolokin kabel infocus tuh rada ini patah, jadinya kalau goyang dikit gak nyambung gitu loh, putus-putus. Nggak inilah, mana gue besok ke sidang, gue bilang anjing. Untung kata gue nggak ada kendala anjing, hoki doa orang tua. Apaan tuh Bitcoin? Enggak, gue nggak main kayak gitu. Kadang gue ngedit video kan kayak gitu. Gak bisa dibawa. Portnya longgar, patah. Jadi kan bodinya plastik. Jadi bodi sekitaran sekitaran colokannya itu patah. Jadi longgar gitu loh. Jadi bisa oglek gitu. Laptop ketekan. Iya. Ngeselin banget dah. Dulu tuh ingat banget gue udah deg-degan ya. Gue tinggal di Tangerang ya, dan dulu gue kuliah di Depok. Gue PP. Gue naik motor dulu. Di jalan gue bengong mikir ini bisa nggak ya, kalau nggak gimana nih. Gue minjem laptop temen gue, tapi dipakai juga pasti kan buat belajar dia sidang kan, gue bilang. Kalau gue kan nggak belajar, gue stres ya. Sampai sono alhamdulillah kagak rusak anjing, kagak ada kendala lah, lancar. Ya karena laptopnya agak gerak-gerak gitu. Kalau gerak dikit udah mati anjing. Maksudnya longgar ya otomatis keputus gitu loh. Makanya anjir kata gue, hoki banget tuh gue lulus. Mana gampang banget lagi. Hoki gue habis ya, tapi kayak enggak deh. Jurusan apa? Keuangan dan perbankan syariah. Nggak ada tampang-tampangnya ya? Nggak ada tampang-tampang syariah ya gue. Ma- Malah lebih ke bang setan aja. Iya kan, dulu kan jurusan gua kan bank syariah itu kan, di kelasnya, di pintu kelas disingkatnya BS kan. Disingkatnya BS, bank syariah. Diplesetin sama temen-temen gue bang setan karena kelakuannya nggak mencerminkan syariah nih. Dulu pernah ujian nyontek ya. Nyontek ditegur sama guru non Islam ininya, dosen penjaganya, pengawasnya. Masa anak syariah nyontek, kata ya, nggak mencerminkan syariah banget lah. Kita BS bukan bang syariah, bang setan. Iya, soalnya anak gua, teman-teman gua pak ini, anak-anak kelasan gua ini pada apa? Pada anak kiri semua, bukan anak kanan. Jadi kesannya tuh kelasan gua tuh masuk jurusan itu karena ya udah nggak apa, dijeblosin aja gitu kayak mungkin ya. Ya walaupun nggak kayak gitu kenyataannya, cuman kelakuannya kayak gitu gitu. Eh, gue juga baru tahu kemarin, saudara gue kan dari Depok dateng kan. Ternyata di Depok hujan terus tiap hari. Ini kemarin doang pas hari Sabtu hujannya di Tangerang, bro. Gila ya emang, kayak dikutuk di Tangerang. Syariah sayap kiri, Yong screw bro. Kiri banget anaknya. Ya gak sih? Jangan terlalu kanan apa? Ngiri aja. Lu turun angkot juga kiri.
dulu apa ujian nyontek anjir, dulu inget banget ya, mana mata kuliahnya usul fikih nyontek lagi. Anjir, dua saya berkali-kali lipat gak sih? Kalau dipikir sekarang udah pelajarannya Islam banget nyontek, jurusannya Islam banget nyontek anjir, kata gua kalau dipikir sekarang parah juga ya. Cuman gimana ya, mau jurusan apapun, mau jurusan syariah juga kan namanya mahasiswa ya, mahasiswa kan punya sifat dasar gitu, sifat dasar mahasiswa. Tapi dulu ya gue ini banget ya, eh, ngerasain banget maksudnya apa ospek pas di kampus gue, buset dah bener-bener gosong gue guys. Kalau dulu tuh inget banget gue Agustus, pokoknya hari terakhir gue pas 17 Agustus, jadi gue upacara. Wah pulang-pulang gue kayak kayak niga anjing, item banget gila. Terus pas gue tanya adek gue, katanya dulu kan adek gue masuk kuliah pas covid ya, kagak ada ospek anjing. Terus pas abis covid ada ini ospeknya, tapi ospeknya kayak ini tau gak sih, kayak cuman di ini doang anjing, kumpul-kumpul doang kayak makrab, tau gak lu, pengukuhan gitu anjing. Jadi kata gua pantas mahasiswa sekarang songong-songong anjing. Nggak semuanya sih, cuman maksudnya beda banget sama zaman gue cuy. Bukannya gue mau banggain ya, kayak seminar tau, kayak seminar emang. Iya sih kata gue, adik gue kayak seminar itu mah ini kalau zaman gue dulu ada juga seminarnya, tapi jatuhnya pembentukan karakter yang motivator gitu. Yang motivatornya tuh selalu bilang, pasti lu sama kali pernah juga diomongin kayak gini, bayangin kalau kalian pulang terus kalian ngelihat bendera kuning di depan rumah kalian, ternyata orang tua kalian masuk Golkar gitu. Enggak, maksudnya meninggal gitu kan. Pasti pernah digituin. Materinya teh sama. Kalau gue ini nemu sama ini, gue dulu Ari Ginanjar, motivator yang punya gedung 165 itu loh, yang di mana ya, di pokoknya ada di Jakarta tadi, gue lupa Jakarta Selatan atau Jakarta mananya. Ya bener kota. Iya dulu gitu anjir. Kan dulu gue di pembentukan karakter ISQ dulu namanya, iya ISQ dulu gue tuh. ISQ di gedung hotel gitu kan, di gedung serbaguna. Kan dingin ya, orang lain pada nangis aja digituin, gue tidur aja. Dingin coy, mana itu, gue inget banget dulu gue ngekos di Pamulang, kuliah di Depok. Maksudnya ospeknya di Depok gitu ya. Ini apa namanya, berangkat setengah lima, jam 6 udah harus ngumpul sono kan, anjir gue. Kata gue dulu ospek kayak gitu anjing. Sekarang malah banyak ini gak sih? Menurut kata-kata adik gue tuh di kampusnya malah banyak ini, yang kupu-kupu kuliah pulang. Kalau dulu gue sampai malam baru pulang anjir. Soalnya ini juga sih alasan, salah satu alasan gue pulang malam karena Depok macet banget anjir kalau sore. Jadi pulang sore mau pulang malam nyampe sama aja anjir. Jamnya. Buset, mana Depok dulu jalannya kecil banget kan sebelum ada tol, sekarang gila. Dan COVID justru banyak yang ikut sebuah organisasi, betul-betul semua. Iya, tapi ini maksudnya nggak apa ya, nggak nyelem banget gitu loh, cuman kayak ikut tapi nggak memperdalam gitu. Jadi masuk time management. Nah, iya gitu. Dulu gua ospek bawa drijen aing. Wah, gue inget banget ya. Bawa drijen buat sholat gitu kan, isoma. Superficial aja yang penting ikut. Nah, iya. Tapi ini
maksudnya pasti ada kelebihan ada kekurangannya cuy. Gue juga nggak bisa ini sih, maksudnya nggak mau ngeremehin apa ospek zaman sekarang ya. Mungkin ada kelebihannya dibanding zaman kita dulu, zaman gue dulu ya. Mungkin ada. Soalnya kan tiap generasi beda, pasti ada kelebihannya cuy. Kayak kayak orang tua lu dulu kan mungkin superior ya. Kalau cerita dengarnya superior dulu, apa, sekolah nyebrang lewati gurun ya kan, nyebrangin lembah dulu. Kalau orang tua lu pas cerita pasti pernah tuh kayak gitu, nyebrangin, ngelawan buaya mungkin ada kan, gak pakai sepatu gitu cerita orang tua. Kalau kalau kebiasaan itu dipakai di sekarang nggak bisa tuh kayak gitu. Nah mungkin kita harus berpikir kayak gitu juga sih, mungkin ya. Bisa salah bisa bener juga pikiran gua. Ya gitu sih, gua nggak bisa sebaik itu, terlalu jompo. Iya mungkin fase lu udah habis aja sih menurut gua ya. Gua juga kadang ngerasa kayak gitu. Tapi terkadang ini juga sih menurut gua, kadang mungkin kitanya sendiri yang ngebatasin itu. Gitu, ngerti gak sih? Kadang kan sekarang apa ya, kayak umur-umuran 27 di atas 25 lah. Orang-orang udah nge-labelin ini nih, apa, dirinya tuh introvert. Anjing gue gedek banget dah kayak gitu dah. Emang lu psikolog atau lu yang ahli bisa ngevonis kayak gitu anjing? Itu mah lu aja ngebatasin diri lu buat ini, buat berinteraksi sama dunia luar sih menurut gue gitu aja ya. Soalnya gue dulu pernah gitu guys, kayak gue introvert nih, gue nggak bisa ngomong kayak gini, malu-malu karena gue orangnya malu-malu juga kan kalau sama orang lain, kalau ketemu gitu baru ketemu. Tapi ternyata setelah gue coba kayak hai ngobrol gitu-gitu, terus nyambung langsung gacor ngomongnya, ternyata gue cuma ngebatasin diri gue doang gitu. Tapi emang berasa tapi kan maksudnya bukan vonis gitu loh. Itu vonis coy menurut gue ya, karena gue juga dulu gitu. Gue nggak bisa nih, gue introvert, gue nggak bisa kenal orang gitu. Tapi setelah gue coba, bisa kali ya, gue orangnya penasaran kan, bisa kali nih gue ajak ngobrol. Ya walaupun kikuk-kikuk ngobrol lah, tapi lama-lama nyambung gitu. Terus abis itu jadi gacor ngobrol lah. Tapi negeri beda, iya. Gue tuh, gue udah gede kalau sama orang. Gue orangnya introvert, telek udah, gue itu aja. Soalnya lu nggak berhak ngelabelin diri lu introvert sih menurut gue. Cobain dulu aja. Sama sekarang tuh gara-gara maraton ya, gue bukan nyalain maraton ya, maksudnya banyak orang yang salah kaprah gitu ngomongin energi dah. Itu ya bener juga nih lu ngomongin energi. Energi gue gak cocok sama ini, energi terlalu besar. Gue bingung anjir, gue gak masuk dah. Soalnya gue mah main sama bocah pun gue masih bisa nyambung cuy. Walaupun kikuk ya. Tidur ini kayak gua ngoceh kayak ini ya buat obat tidur kalian nih ya. Banyak orang terlalu empatik. Oh gitu. Makanya gua tuh suka bingung ya. Lu ditanyain ya, kayak modelan, emang gua orang jadul kayaknya ya guys ya. Kayak ditanya bahasa cinta apa ya? Love language ya. Aduh, gua nggak tahu. Gua bilang physical attack aja anjing. Terlalu keserap gitu. Iya maksudnya itu kan yang bikin, apa, yang bisa ngontrol dan yang apa, yang bisa ngendalin itu diri lu sendiri sebenarnya menurut gua ya. Karena gua tuh ini ya, yang pernah gitu juga ya. Gitu, tercerai tercerai apa.
gue juga punya temen guys, apa kayak apa, dulu teman kuliah lah, ke teman kuliah gue lah, masih suka nongkrong sama gue sekarang. Kayak nggak semua orang suka roti iya maksudnya, tapi seenggaknya lu coba dulu gitu menurut gue. Kayak gue nih, gue nggak suka durian tapi gue kepo kenapa gue nggak suka durian, kalau gue gitu orangnya ya. Tapi gue nggak masalahkan itu sih, cuman kadang orang-orang kan terlalu lebay aja menurut gue. Jadi jangan suka disetir kayak gitulah maksud gua. Hidup-hidup lu yang tentuin gitu. Apa tuh kepencet? Gua tuh ini ya, sampai sekarang pun gua tuh ini kalau sama orang baru tuh gua nggak bisa ini, bukan nggak bisa ya. Maksudnya belum bisa langsung akrab gitu, tapi gue masih berani coba hai, halo tuh sambil nyengir-nyengir. Pokoknya kalau udah nyengir gue tuh udah bingung mau ngomong apa dah sama orang baru. Tapi ini ternyata apa ya, itu gue bilang strategi, itu strategi gue tuh berhasil gitu. Iya, lu senangnya diapain, gue nggak tahu ya, gue nggak tahu loh, gue bingung juga soalnya. Kalau gue, kalau cewek gue misalkan ada aja gitu ya, maksudnya di ini ya, gue tahu dia masih punya gue gitu, gue udah seneng banget udah gitu aja. Kalau gue, kalau kata gue gitu, dilus dipuji dia dia nggak, gue nggak seneng dikasih hadiah, malah gue nggak suka dipuji juga orangnya. Dielus juga kayak enggak dah. Kalau dielus yang lain gue suka, suka ditemenin. Temenin kayak gue juga nggak terlalu suka deh. Gue lebih kalau ditemenin tuh kayaknya gue takut ngerepotin cewek gue gitu kalau misalkan kayak gitu. Pilih top 3 di toel sih lebih ke aneh sih. Beri sekalian kocok sih. Kayak love language gue kocokan deh. Iya, gue tuh bingung, gue juga pernah ditanyain kayak gitu. Kan lagi ramai tuh kemarin, zaman kemarin tuh ngomongin love language. Gue tuh physical touch, terus apa, word of affirmation ya namanya, kayak gitu-gitu. Tapi setelah gue, maksudnya gue kan juga bingung ya. Kadang gue kepikiran gitu loh guys, kayak temen gue ngomong kayak gitu. Gue apaan ya? Kayak gitu. Gue cari, kayaknya gue word affirmation kan dipuji ya. Kayak gue nggak suka dipuji. Gue pernah berantem karena gue dipuji juga soalnya. Terus kayak dikasih hadiah, gue kadang marah. Karena ya itu gue takut ini, takut ibaratnya gue nggak mau lah. Gue bukan orang yang apa ya, bukan orang yang spesial juga menurut gue gitu loh. Ya gue aja gitu, nggak spesial spesial amat. Jadi nggak, lu nggak, menurut gue lu nggak worth it ngasih gue hadiah aja gitu. Iya gitu. Terus apalagi sih tadi yang lu bilang, dielus kayak gua nggak juga deh kayaknya. Kalau dielus enggak deh. Dielus tuh kayak bocah gak sih menurut gua ya. Dipijitin, kalau dipijitin gua nggak pernah minta pijit sih, nggak tahu juga, nggak terlalu suka dipijit gue juga orangnya. Kayaknya gue lebih, kalau gue pikir-pikir dulu gue ya, gue pernah mikir juga cuddling, cuddling, cuddling. Oh ini ya yang apa? Pelukan gitu, kelonan. Kayaknya enggak juga deh. Enggak pernah gua. Iyalah gua pegangan tangan aja ngaceng gua. Gimana gua cuddling anjing.
berarti gue bisa makasih ya, makasih. Gue nggak ini dah, nggak suka juga dibilang makasih tau. Iya, gue sering digituin. Ah, lebay lu, gue gituin terus gue. Soalnya gue gue berpikir kalau misalkan gue ngebantu cewek gue gitu ya, atau gue berbuat baik sama cewek gue gitu, terus dia bilang makasih, gue mikir, gue yang dalam pikiran gue tuh, ini tugas gue bukan sih, emang tugas gue nggak sih, maksudnya job desknya jadi pacar gak sih kalau kayak gitu, ya nggak sih Nyet? Menurut gue kayak gitu aja sih. Physical touch, physical touch lu seneng di ini kan, seneng di situ, nggak seneng sih gue. Maksudnya pegangan tangan juga kadang gue nggak megang tangan dia, ini si cewek gue yang megang tangan mulu. Tapi nih lo capek lu nggak pernah diakui. Enggak sih, soalnya gue nggak tahu ya, karena gue kadang minder guys, gue kadang minder gitu loh, gue cocok gak ya, maksudnya gue apa ya, layak nggak sih gitu aja buat buat dia gitu, bukan maksudnya gue layak gimana ya, kayak kadang gue minder dah gitu dah. Gemes pengen gue geplak. Avoidan apaan cuy? Gak tau gue. Word of affirmation. Iya tapi gue nggak seneng guys. Makanya gue bingung kalau ditanya love language gue apaan. Gue nggak tahu dah. Biar lu nggak minder. Oh gitu. Tapi gue malah nggak seneng. Iya gak sih? Gue nggak seneng sumpah dah. Gue dipuji ya bukannya seneng, malah malu gue. Malunya malu apaan sih gitu aja. Faida tuh model yang disayang saya malah responnya iya apaan sih? Maksudnya disayang saya model apa sih? Gue tuh sering ini tahu, malah bilang sorry ya gitu. Kalau ini gua nggak itu sorry ya gitu-gitu tahu. Lu malah kabur. Enggak sih. Emang iya ya? Gua nggak risih, cuman kayak gua nganggapnya diri gua nggak spesial aja gitu aja, biasa aja. Nggak kabur gitu juga. Kalau dipegang mah ya gue lemesin, gue tangan gua nggak langsung gua lempar juga lah. Nggak langsung terima. Oke, gitu. Kadang gue juga gitu, kadang gue mikirnya kasihan ya gue kalau misalkan ini gue terusin kayak gini gitu kan, kadang gue yang ngalah, iya iya, mulai lebay gitu kadang gue gak sedia banget. Gue kurang, maksudnya itu guanya yang mikir kayak gitu apa ceweknya yang mikir kayak gitu? Guanya nih, maksudnya gimana ya, effort. Kadang gue ini dah apa, kadang soalnya gue udah fair di depan gitu loh, lu nggak usah kasih gua apa-apapun. Gua tahu lu punya gua aja, gua udah seneng banget dah gitu aja. Gua selalu fair gua orangnya, kalau gua gitu. Iya ya, iya, gua sering ngomong kayak gitu tau. Gua udah seneng banget dah gitu aja. Masa nggak ada ekspektasi apa gitu kalau misalnya
Ya iyalah, kayak misalkan gue nggak tahu ya ini pikiran gue bener apa salah ya. Tugas pacar lo apa? Ya jadi dirinya aja nggak sih? Kalau menurut gue nggak usah so ngeluarin effort. Gue benci banget dah sesuatu yang lu lakuin buat pacar lu dibilang effort. Gue nggak demen. Kayak kan kemarin gue pernah lihat tuh orang diskusi tentang apa ya, ini jemput cewek itu disebut effort kan. Nah kalau gua nggak bilang itu effort sih, nggak tahu ya ini pikiran gue salah atau enggak, cuman di pikiran gue kayak gitu. Itu tugas gua nggak sih, lu pengen ngajak ya, ibaratnya lu pengen ketemu sama cewek lu, ya lu jemput lah gitu sih. Ya walaupun keluar duit kan ya itu, ya konsekuensinya lah lu pengen ketemu. Kalau gue gitu sih. Bisa sih mbak nggak ngerjain tugasnya. Tugasnya apa? Emang tugas pacar apa sih? Harusnya jadi diri sendiri aja sih, nggak bawakan tugas gua. Kenapa bawa tugas gua? Ya kan ini ibaratnya kalau gua yang ngajak jalan misalkan, ya kan berarti gue pengen ketemu nggak sih? Bukan karena emang kayak malam minggu deh. Gua paling gedek ke malam minggu tuh harus keluar gitu. Gue keluar tuh kalau gue pengen ketemu gitu. Job desknya sama, gue gedek dah setara. Gue mau nggak mau hubungan setara. Gue kalau menurut gue ya, sorry kalau salah. Menurut gue setara itu belum tentu adil. Menurut gue cinta setara itu menurut gue ini sih nggak apa ya, nggak apa ya gitu ya, nggak nggak kebayang di gue gitu. Harus sama at least ya iya. Cuman maksud gue nggak terlalu apa ya, nggak terlalu nagih dia harus berbuat sesuatu ke gua. Intinya mah gitu aja, jadi cukup jadi diri lu aja dan lu tahu kita itu punya hubungan, udah gitu aja sih menurut gua mah. Jadi diri lu sendiri gitu. Tiba-tiba gua pengen berak aja guys. Boleh nggak sih berak, kita berhenti lapnya dulu guys. Gua minum soda sama rokok kentut mulu nih. Saya kira apa poinnya sebenarnya, kan bingung kan lu, gue juga bingung sendiri makanya. Apalagi gue gak ngerti ya istilah-istilah lu ya. Secure ya kan. Gue kayak bipolar gak sih? Ntar dulu guys, belum kebelet banget. Jadi penyakit. Belum sih, belum kebelet banget nyet. Nyet kan asma Jim. Jadi gitu guys, kalau gue tuh fair orangnya. Maksudnya gue tuh kayak ini ngomongin selalu di depan gitu loh. Kayak misalkan kayak gue tuh ini ya apa, ya kayak tadi aja deh contohnya. Lu nggak usah ngelakuin apapun buat ngebuktiin apapun ke gua gitu, selama ya lu jadi diri lu dan lu tahu kita punya hubungan, ya udah gitu aja menurut gua. Guys, udah dulu ya, gua pengen berak nih tiba-tiba. Nanti kita lanjut lagi ya kalau ini ya. Jadi kagak ngantuk gua, mana pengen berak lagi. Sorry ya, gue berak dulu guys. Ya, terima kasih nih yang udah mampir. Sampai jumpa di streaming berikutnya. Saya pamit berak.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.